Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari Senin ini kita memasuki tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Pelajaran pertama yang kita bahas PPKN dengan materi keragaman fisik dan keragaman kegemaran. Kedua adalah IPS, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ketiga adalah bahasa Indonesia dengan materi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama, yaitu PPKN. Di dalam keluarga terdapat keragaman, misalnya perbedaan ciri fisik, perbedaan hobi kesukaan, serta perbedaan kebiasaan. Sekarang kita pelajari keragaman yang ada di dalam sebuah keluarga. Yang pertama adalah keragaman fisik. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik fisik yang membedakan antara anggota satu dengan lainnya. Misalnya, dalam keluarga Edo, ayah Edo memiliki rambut keriting, sedangkan ibu Edo memiliki rambut lurus. Kakak Edo memiliki rambut lurus seperti ibu, sedangkan Edo dan adiknya memiliki rambut keriting sama seperti ayah. Keragaman yang kedua, keragaman kegemaran atau hobi. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Misalnya, ayah dan kakak memiliki kegemaran berkebun. Ibu memiliki kegemaran memasak, sedangkan adik lebih suka bermain boneka. Berikut adalah cara menyikapi keragaman di lingkungan keluarga. Pertama, perbedaan pandangan, perbedaan ciri fisik, perbedaan suku bangsa, perbedaan hobi, kesukaan, serta perbedaan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tidak dijadikan alasan untuk saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Justru harus bisa saling bekerja sama dan mengasihi antar anggota keluarga. Cara yang kedua, kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu ditanamkan ke dalam diri setiap anggota keluarga agar menyadari perannya bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Perbedaan adalah suatu hal yang perlu disyukuri. Karena melalui perbedaan-perbedaan itu, kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Hal terpenting bagi kita semua dalam menyikapi keragaman di lingkungan keluarga adalah adanya kemauan untuk memahami, menghargai, mengakui, dan menerima keragaman yang sudah menjadi realita atau kenyataan. Kita lanjut ya anak-anak dengan pelajaran kedua, yaitu IPS. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat beragam, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen.
Jenis-jenis produksi menurut bidang usahanya. Kita lihat yang pertama adalah bidang usaha ekstraktif. Artinya, kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua, bidang usaha agraris merupakan kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Ketiga, bidang usaha industri merupakan kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Keempat, bidang usaha perdagangan merupakan kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Terakhir adalah bidang usaha jasa, merupakan kegiatan yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Misalkan ada bank, pos, restoran, rumah sakit, dan lain-lain. Kegiatan kedua adalah distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pedagang besar atau grosir, yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari pabrik atau produsen dan menjualnya kepada pedagang kecil. Yang kedua adalah pedagang kecil atau retail, yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen dengan cara eceran. Yang ketiga adalah perantara, yaitu distributor yang mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab kepada kondisi barang yang diperjualbelikan. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Caranya ada 3 anak-anak. Yang pertama, distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Ketiga, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Ketiga adalah kegiatan konsumsi, adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, konsumsi rumah tangga. Kedua, konsumsi perusahaan. Yang ketiga, konsumsi negara. Pelajaran terakhir hari ini yaitu bahasa Indonesia. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita, tokoh dibagi menjadi 2. Pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai kejadian. Kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Materi hari ini selesai sudah Ibu sampaikan. Kita lanjutkan dengan tugas tema.
Tugas tema pertama yaitu PPKN. Ayo jawablah keempat soal-soal berikut ini. Tugas kedua IPS. Jawablah 5 soal berikut ini dengan tepat ya anak-anak. Tugas terakhir bahasa Indonesia. Ada 4 soal yang harus kalian jawab dengan baik. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.